Tentu semangat Barnabas ada dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan, kamu telah menerima cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Iman yang kita miliki ini kan iman yang diberikan Tuhan, yang kita sambut dengan cuma-cuma. Maka kita diajak juga untuk menyampaikannya kepada orang-orang lain. Apa yang dilakukan Barnabas itu butuh kerendahan hati yang luar biasa, paling tidak dalam permenungan saya. Dia lebih dulu ada di jemaat, tetapi yang lebih populer Paulus. Ya, kita bayangkan saja, kita mungkin lebih dulu menjadi Katolik, tetapi tiba-tiba ada orang yang lebih jos, begitu? Apa perasaan Anda? Bisa jadi kan ada perasaan, aduh begini dan begitu. Atau kadang-kala dalam hidup jemaat kita, bisa jadi kita merasa lebih senior, merasa lebih mampu, merasa lebih bisa. Kemudian ada orang baru yang mau mulai belajar dengan ide-ide yang mungkin baru, dengan penghayatan-penghayatan yang mungkin baru. Kadang-kala kita langsung potong gitu loh. Oh enggak gitu, dari tahun ke tahun tuh enggak gitu, misalnya gitu tuh dulu. Nah, kadang-kala kan muncul kayak gitu. Maka sikap Santo Barnabas ini bisa menjadi teladan kita semua untuk menjadi rendah hati. Semuanya itu demi apa? Demi pewartaan kerajaan Allah. Bukan demi kita yang populer, bukan demi saya, tetapi demi Injil Tuhan semakin dimuliakan. Kalau ada orang yang mungkin lebih bagus dalam pewartaan Injil, kalau ada orang yang ternyata bisa lebih menyampaikan pewartaan dengan lebih baik, kita pun juga harus dengan rendah hati bisa meneladan Santo Barnabas, membiarkan, tapi juga tentu dengan mendukung dengan cara kita masing-masing. Maka Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meneladan Santo Barnabas dalam hidup menggereja kita. Mari menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mungkin saja kita diajak untuk menjadi seperti Santo Barnabas, menemukan orang lain demi kerajaan Allah yang semakin luas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Barnabas, orang saleh, penuh Roh Kudus dan iman, sudah disebut Rasul dalam Kisah Para Rasul meskipun tidak termasuk kelompok 12. Ia seorang Yahudi diaspora dari suku Lewi dan dilahirkan di Siprus. Dialah yang meletakkan dasar-dasar kerasulan. Ia berhasil membebaskan gereja dari belenggu penghayatan hukum Yahudi dan yang memasukkan Paulus yang baru saja bertobat ke dalam gereja Yerusalem. Konon ia gugur sebagai martir di tanah tumpah darahnya di Siprus. Mari kita awali dengan sejenak dan mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa keselamatan umat manusia, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang teguh dalam iman dan penuh Roh Kudus untuk Kau khususkan mempertobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya kini dengan giat kami sebarluaskan pula dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada perkembangan awal umat beriman di Antioquia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat mengutus tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka agar semua orang tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas itu orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, para murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja-raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, keduanya diutus pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Di hadapan para bangsa, Tuhan telah menyatakan keselamatan. Di hadapan para bangsa, Tuhan telah menyatakan keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan tangan kanannya, lengannya yang kudus. Di hadapan para bangsa, Tuhan telah menyatakan keselamatan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Di hadapan para bangsa, Tuhan telah menyatakan keselamatan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Jangan kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan membawa bekal dalam perjalanan, jangan membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam satu kuliah kitab suci, dosen kami waktu itu Romo Hari Kustono, almarhum, itu bertanya kepada kami, mengapa di awal kisah para rasul itu sebutannya Barnabas dan Saulus atau Barnabas dan Paulus, tetapi dalam perkembangan kemudian disebut Paulus dan Barnabas. Nah, nanti cek ya, dalam kisah para rasul itu di awal-awal memang sebutannya Barnabas dan Paulus atau Saulus, sementara nanti dalam perkembangan berikutnya Paulus dan Barnabas. Saya secara pribadi berpikir, waduh, wah, dibolak-balik begitu loh, maksudnya itu sama saja ya, orangnya ya itu Barnabas dan Paulus. Tetapi ternyata itu menunjukkan, penyebutan yang awal itu menunjukkan bahwa tokoh itu atau orang tersebut itu menjadi lebih populer. Sebelum Paulus berkarya, Barnabas ini orang yang lebih dahulu masuk dalam jemaat Kristiani waktu itu.
lalu dia membawa Paulus, dan dalam perkembangan Pauluslah yang akhirnya menjadi semakin berkembang, menjadi lebih dikenal. Dan Barnabas juga tidak apa-apa karena kan tetap ikut. Bahkan dalam satu kisah itu kan Barnabas disebut Zeus, Paulus disebut Hermes, karena Barnabas diem, Paulus berbicara, yang berbicara menyampaikan sabda Tuhan. Kisah ini saya ingat dan kemudian kami renungkan bersama-sama bahwa bisa jadi kita ini juga diajak untuk mempunyai sikap seperti Santo Barnabas, seorang yang baik, seorang yang penuh Roh Kudus, seorang yang sudah populer di kalangan jemaat, tetapi toh mau menerima orang baru, Paulus. Kalau kita baca kisahnya, Saulus ini baru saja bertobat, masuk ke jemaat, masih ada yang curiga, ya wajar ya, dari penganiaya, lalu tiba-tiba bergabung ikut nyanyi-nyanyi gitu kan ya, curiga toh. Misalnya ada yang bertobat itu tahu-tahu ke gereja, kita pasti sudah arep ngopo iki, dalam artian begitu, wajar sekali. Tetapi orang pertama yang menjemput Saulus adalah Barnabas. Dengan kepercayaannya dia membawa Paulus untuk masuk ke dalam jemaat Kristiani di Antioquia, dan akhirnya kita tahu sendiri bagaimana Paulus dijuluki rasul segala bangsa. Itu karena ada orang yang mengajaknya, yaitu Santo Barnabas. Ya bisa jadi kita mungkin tidak menjadi orang yang populer, bisa jadi kita tidak menjadi orang yang sungguh dikenal dalam pewartaan Injil, tapi kita bisa jadi seperti seorang Barnabas ini yang mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk membawa orang lain yang mungkin lebih baik untuk pewartaan kabar gembira Tuhan. Tentu semangat Barnabas ada dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan, kamu telah menerima cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Iman yang kita miliki ini kan iman yang diberikan Tuhan, yang kita sambut dengan cuma-cuma. Maka kita diajak juga untuk menyampaikannya kepada orang-orang lain. Apa yang dilakukan Barnabas itu butuh kerendahan hati yang luar biasa, paling tidak dalam permenungan saya. Dia lebih dulu ada di jemaat, tetapi yang lebih populer Paulus. Ya, kita bayangkan saja, kita mungkin lebih dulu menjadi Katolik, tetapi tiba-tiba ada orang yang lebih jos, begitu. Apa perasaan Anda? Bisa jadi kan ada perasaan, aduh begini dan begitu. Atau kadangkala dalam hidup jemaat kita, bisa jadi kita merasa lebih senior, merasa lebih mampu, merasa lebih bisa. Kemudian ada orang baru yang mau mulai belajar dengan ide-ide yang mungkin baru, dengan penghayatan-penghayatan yang mungkin baru. Kadangkala kita langsung potong gitu loh. Oh enggak gitu, dari tahun ke tahun tuh enggak gitu, misalnya gitu tuh dulu. Nah, kadang-kala kan muncul kayak gitu. Maka sikap Santo Barnabas ini bisa menjadi teladan kita semua untuk menjadi rendah hati. Semuanya itu demi apa? Demi pewartaan kerajaan Allah. Bukan demi kita yang populer, bukan demi saya, tetapi demi Injil Tuhan semakin dimuliakan. Kalau ada orang yang mungkin lebih bagus dalam pewartaan Injil, kalau ada orang yang ternyata bisa lebih menyampaikan pewartaan dengan lebih baik, kita pun juga harus dengan rendah hati bisa meneladan Santo Barnabas, membiarkan, tapi juga tentu dengan mendukung dengan cara kita masing-masing. Maka para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meneladan Santo Barnabas dalam hidup menggereja kita. Mari menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mungkin saja kita diajak untuk menjadi seperti Santo Barnabas, menemukan orang lain demi kerajaan Allah yang semakin luas. Kita hening sejenak. Agunglah misteri iman kita. Aku tidak lagi menyebut kalian hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Aku menyebut kalian sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa telah kuberitahukan kepada kalian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, kami telah menerima jaminan hidup abadi pada peringatan Santo Barnabas Rasul. Kami mohon dengan rendah hati, semoga apa yang kami rayakan dengan menggunakan lambang, kelak kami alami pula dengan nyata, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.
Syukur kepada Allah.